Shalom semuanya, selamat malam. Selamat datang di ibadah Feel Worship Sharing pada malam hari ini. Haleluya. Mungkin teman-teman bisa kita berespon dan kita bisa berinteraksi malam hari ini. Halo, shalom teman-teman. Malam hari ini bagi kamu yang di Zoom, yuk mari kita berikan reaction, bisa reaction love-nya, bisa memberikan reaction lainnya, bisa? Yuk, mari sama-sama kita berikan reactionnya. Oke, selamat datang semuanya. Selamat malam. Yang bersuka cita, yuk bisa memberikan reaction love-nya atau bisa memberikan reaction lainnya. Bisa sih, misalnya ini contoh nih, love-nya aja seperti ini. Amin. Oke. Ada sukacita hari ini. Yuk, apa kabarnya teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Yuk, yang hari ini baik dia bersuka cita, baik dia mungkin lagi mengalami masalah, yuk sama-sama ketik di kolom chat. Di situ katakan, kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Wah, luar biasa banget. Sekalipun kita masih jumlah sedikit, kita masih menunggu teman-teman yang lain, tapi kita tetap percaya bahwa malam hari ini dua tiga orang berkumpul, kita lebih dari dua tiga orang, kita yakin percaya ketika kita satu hati memuji Tuhan, kita juga akan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Iya, malam hari ini kita ketemu lagi, kembali lagi dengan ibadah Feel Worship Sharing. Wah, malam hari ini pasti seru banget dengan satu tema yang menarik. Pasti menarik banget. Satu tema itu kira-kira apa teman-teman? Baik yang di Zoom ataupun nanti live ya postingan di YouTube, kira-kira apa tema malam hari ini? Nah, teman-teman yang di Zoom yang bisa kira-kira apa gitu loh. Mungkin teman-teman yang juga tadi masuknya pasti lihat poster kan begitu ya. Hari ini kita belajar ataupun hari ini Tuhan mau berbicara tentang apa. Teman-teman yang nantinya di posting YouTube bisa chat di kolom chat. Tema kita itu ada di thumbnailnya nanti. Apa sih kita malam hari ini kita bahas, bisa chat di kolom chat. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang iman yang besar, dan aku membackup MC saja karena nanti MC-nya telat datang ataupun telat bergabung bersama dengan kita. Tapi kita doakan biar MC, pelayan acara lainnya, dan juga para teman-teman lain juga kita sama-sama untuk bersatu hati bergabung bersama-sama pada malam hari ini di FOS hari ini. Wah, luar biasa. Hari ini kita kan membelajar ataupun firman Tuhan akan kita bawakan dengan tema iman yang besar. Haleluya. Siapa kita di sini punya iman yang besar? Amin. Bagaimanapun Tuhan mau kita itu mempunyai iman yang besar kepadanya. Malam hari ini akan dilayani dengan Kak Samuel Surbakti, saya sendiri nanti. Yang kedua, ada pun nanti MC WL-nya kita, Abang Matthew. Shalom Bang Matthew. Halo, Shalom, selamat malam. Gimana? Udah siap untuk memimpin kita dalam pujian penyembahan? dalam nama Tuhan Yesus ya. Wah, haleluya, luar biasa banget. Iya, nanti kita juga ada pendoa. Kita doakan juga agar pendoa juga segera bergabung bersama dengan kita. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Oke teman-teman, mungkin aku tanya dulu, gimana kabarnya di hari ini? Bersukacita, amin. Ya apapun itu, kita mau tetap memuji Tuhan. Dan mari kita malam hari ini kita fokuskan, kita ambil waktu saat teduh dengan Tuhan. Kita ambil perjumpaan khusus dengan Tuhan malam hari ini. Kita mau sama-sama untuk memuji Tuhan. Kita mau sama-sama untuk menyembah Tuhan. Dan biarlah juga kita menyiapkan alat tulis agar setiap firman nantinya yang akan kita dengar, yang akan kita pelajari malam hari ini, dapat juga menjadi penguatan bagi kita. Kita dapat juga menulisnya sehingga firman itu semakin tertanam dalam kehidupan kita. Haleluya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Saya serahkan ke WL untuk membuka dalam doa dan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Semangat untuk ibadah malam hari ini, tetap fokus dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom teman-teman. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, kita satukan diri kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas semua penyertaan-Mu dari pagi sampai malam ini ya Tuhan. Malam ini kami akan memulai ibadah Feel Worship Sharing ya Tuhan. Kiranya
Kau sertai, Kau lindungi ya Tuhan ibadah ini sehingga dapat berjalan dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dan juga kiranya ya Tuhan Kau berkati device kami, Kau berkati internet kami ya Tuhan. Semua gangguan-gangguan yang tidak datang dari Kau ya Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Kau fokuskan kami ya Tuhan di malam ini ya Tuhan, sehingga gangguan-gangguan yang tidak datang kepada Engkau juga kami tolak, kami hancurkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ya Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari teman-teman sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, kita naikkan satu lagu pujian dengan judul Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, pengurus yang punya ruatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan dana berlomba, timbullah dana yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan dana berlomba, timbullah dana yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kan begini jawab yang lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan dana berlomba, timbullah dana yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan dana berlomba, timbullah dana yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan dana berlomba, timbullah dana yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan dana berlomba, timbullah dana yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan dana berlomba, timbullah dana yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan dana berlomba,
lara yang berubah menjadi siap dirayu, menjadi siap dirayu, menjadi siap dibangun di arah kesaksian. Puji Tuhan, ya kita sudah selesai untuk puji Tuhan kita pada malam hari ini, dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam penyembahan. Mari kita naikkan satu lagu pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan, dasar hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwamu rindu kau. Kaulah Tuhan, dasar hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau Tuhan, dasar hatiku, ku rindu Yesus, Yesus, berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Mari kita sembah Dia. Engkau sangat berarti bagi kami Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, dasar hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, dasar hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus,
berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Engkau Allah dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Amin, 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 amin. Engkau kekuatan dan perisai kami, Yesus. Amin, 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 amin. Oh, kami serahkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau Allah layak kami sembah itu. Amin, 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 amin. Engkau hasrat dari hati setiap kami Tuhan. Yang sungguh berarti bagi setiap kami Yesus. Amin, 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 amin. Kau Allah yang sanggup Tuhan untuk menolong setiap kami Yesus. Amin, 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 amin. Kau Allah yang sungguh layak untuk kami tinggikan Tuhan. Amin, 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 amin. Engkau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kau harta berharga yang baik yang saat ini kami punya Yesus. Amin, 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 amin. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Usahakan kepada Syirim Firman. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Engkau segalanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah, malam hari ini kami datang. Kami bersyukur seperti tanah yang rindu aliran sungai-Mu. Begitu jiwa kami Tuhan haus akan Engkau. Malam hari ini ya Allah,
Kami mau fokuskan hidup kami, hati kami hanya ke dalam tangan-Mu. Berdoa Tuhan untuk malam ini, kami mau datang hanya untuk memuji, membesarkan Engkau saja ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami rindu, kami diisi kebenaran firman-Mu. Bagaimana Tuhan kami mau belajar malam hari ini akan iman yang besar. Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang disampaikan itu hati-Mu Tuhan yang berbicara. Salib-Mu yang dinyatakan, Kristus yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang bergabung pada malam hari ini, Engkau yang pegang kendali setiap hati yang tidak beres. Tuhan yang lembutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan-Mu mengalir Tuhan malam hari ini. Kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ya Tuhan malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyiapkan hati kami. Kami ikat segala kuasa kegelapan yang saat ini merintangi. Yang saat ini juga Tuhan yang mencoba untuk menggagalkan. Yang mencoba untuk menarik perhatian kami. Menarik hati kami. Saat ini juga kami patahkan, kami putuskan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan-Mu ya Tuhan yang mengalir dan kuasa-Mu yang terjaga. Dan biarlah malaikat surgawi menjaga bersama dengan kami Tuhan Yesus di tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat malam. Selamat datang di ibadah FWS malam hari ini. Oh iya, puji Tuhan. Halo, shalom. Mungkin teman-teman bisa open cam. Bagi teman-teman yang bisa open cam, iya, selamat datang semuanya di ibadah FS malam hari ini. Ya, malam hari ini kita luar biasa banget yang bersuka cita dan menikmati pujian malam hari ini. Mari kita memberikan reaction love-nya atau bisa juga memberikan reaction lainnya. Haleluya. Sebelumnya kedengaran gak suara piano ataupun suara lainnya? Ada kedengaran? Ada teman-teman suara piano atau yang lainnya gak ada? Ada atau gak ada? Ada? Oke, apapun itu, mari malam hari ini kita sama-sama. Oke, malam hari ini kita akan ada ya? Oh, ada, puji Tuhan. Adakah? Ada? Oh, puji Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Ya, bisa ketik di situ Tuhan Yesus baik. Karena rahmat-Nya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, baik suka maupun duka, kita harus tetap katakan Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik. Kalau kita mau mengatakan Tuhan Yesus baik, jadi kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Oke, haleluya. Malam hari ini kita bersuka cita. Malam hari ini juga kita mari bersukaria karena Tuhan masih menjaga kita, karena Tuhan masih menolong, melingkupi kita. Haleluya, ada amin. Oh haleluya. Yuk sekali lagi, yang hari ini apapun keadaannya, sama-sama ketik Tuhan Yesus baik. Haleluya. Iya, malam hari ini kita akan masuk ataupun kita akan belajar satu tema. Masih dalam rangkaian apa? Ibadah di bulan penantian. Minggu ini kita masuk dengan 2 kali ya sebenarnya. Kalau kemarin kita udah belajar iman yang membenarkan, malam hari ini kita akan belajar tentang yang namanya iman yang besar. Oh haleluya. Iman yang membenarkan, dan kita akan masuk dengan iman yang besar. Oke, izinkan sebentar aku akan share screen. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke. Oke, malam hari ini kita akan sama-sama diisi, sama-sama merenungkan firman Tuhan, sama-sama untuk membuka hati kita, kita merefleksikan kehidupan kita, berbicara tentang iman yang besar. Siapa di antara kita yang memiliki iman kepada Tuhan?
Kalau kita memiliki iman, ayo mari sama-sama katakan, saya harus punya iman. Atau saya juga punya iman. Oke, haleluya. Mari sama-sama malam hari ini kita memiliki iman. Sama-sama katakan, aku punya iman. Kalau kita punya iman, artinya, nah, apa sih sebenarnya definisi iman? Bagaimana juga memiliki iman yang besar? Bagaimana juga, karena firman Tuhan, bahkan Yesus sendiri bilang, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi pun, kamu bisa memindahkan gunung. Kalau itu saja Tuhan minta. Dan malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan, sama-sama akan belajar firman Tuhan. Mari kita sediakan catatan kita, alat tulis kita, berbicara tentang iman yang besar. Amin. Kalau Yesus katakan iman yang sebesar biji sesawi saja, menurut teman-teman iman itu apa? Definisi iman kita hari ini kita apa ya teman-teman? Mungkin yang di Zoom dan teman-teman yang ada di nanti di posting ulangan YouTube, kira-kira kita bisa berdiskusi tidak? Apa definisi iman atau pengenalan saudara-saudari tentang iman? Ayo, faith. What the meaning of faith? Apa arti ataupun definisi dari iman? Kira-kira apa definisi dari iman? Pengenalan teman-teman, iman itu apa? Kita ada berapa orang di sini? 8 orang atau 7 orang. Kira-kira teman-teman, sepengenalan teman-teman hidup hari ini, seumur hidup teman-teman hari ini, kira-kira apa definisi iman? Definisi iman apa sih? Kepercayaan. Kalau kata Meti, kepercayaan. Teman-teman yang lain, apa definisi iman? Haleluya. Iman cuman 5 kata, I-M-A-N, 4 pun. Karena kalau kita berbicara ataupun kita nanti akan membahas tentang iman yang besar, kita harus ngerti dulu iman itu apa. Kan bagaimana kita itu bisa hidup di dalam iman kalau kita gak ngerti iman itu apa? Ayo, kira-kira apa? Iman. Oke, tapi ada satu ayat yang definisi firman Tuhan mencatat tentang iman. Itu Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat pertama firman Tuhan katakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini Rasul Paulus berbicara ataupun mengatakan ini kepada orang-orang Ibrani. Rasul Paulus mengatakan 2 hal di situ nanti. Ataupun di Ibrani 11 ayat 1 ini. Yaitu apa? Harap dan bukti. Oke, itu. Makanya teman-teman, ketika kita mengerti dulu definisi iman, karena kan teman-teman hidup kita ini firman Tuhan katakan orang yang dalam Tuhan itu harus memiliki iman. Sedangkan kita aja seiring dengan Tuhan hari-hari ini, sejauh kita berjalan bersama dengan Tuhan, kira-kira kita sudah mengerti ataupun sudah memahami gak definisi iman ini? Kita sudah memakan gak ibaratnya? Kan gitu ya. Nah, tapi teman-teman malam hari ini, beriman itu gaya hidup yang mau diajarkan dari definisi iman. Yang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu berbicara tentang orang beriman itu adalah suatu gaya hidup. Beriman itu gaya hidup. Teman-teman, hari-hari ini kalau misalnya dibilang bukan suatu hal yang lumrah lagi. Kalau kita lihat orang di zaman sekarang ini bagaimana gaya hidupnya. Coba perbedaan antara gaya hidup tahun 80-an, 90-an sama gaya hidup yang sekarang itu pasti berbeda. Ya kan? Kalau gaya hidup orang yang di generasi milenial ataupun generasi Z ini bagaimana? Generasi Alpha juga bagaimana? Perbedaannya ada. Kalau kita lihat generasi sekarang, ada namanya Android. Kalau dulu tidak ada Android, itu juga gaya hidup. Bagaimana stylish, bagaimana tradisi, bagaimana kebiasaan, itu juga suatu gaya hidup. Bagaimana juga hal yang terbiasa yang dilakukan, itu juga gaya hidup. Kan begitu ya guys. Bahkan gaya hidup yang di Asia sama di Eropa saja berbeda. Kalau orang dunia aja tahu tentang gaya hidup, harusnya kita anak Tuhan juga lebih mengerti tentang gaya hidup orang beriman. Berarti ada style kehidupan, ada cara kehidupan
yang terbiasa, ini terbiasa, yang juga sering dilakukan, ataupun yang benar-benar itu maunya Tuhan untuk kita lakukan, itu makanya dan itu harus kita hidupi. Makanya orang beriman itu gaya hidup. Makanya Tuhan bilang, Tuhan akan membuat perbedaan yang beribadah dengan tidak beribadah. Dilihat dari mananya? Style of life-nya, kan gitu ya, gaya hidupnya, dari kehidupannya. Makanya sangat gampang untuk melihat, bukan menghakimi, melihat gaya hidup orang beriman dan gaya hidup bukan orang beriman. Dilihat dari mananya? Dari buahnya. Kan sebenarnya kan gampang. Tapi masalahnya, gaya kalau berbicara tentang beriman, berarti kita berbicara malam hari tentang iman yang besar. Ada sesuatu gaya hidup yang dimiliki, ataupun stylishnya orang yang mempunyai iman. Itu tadi. Oke? Dan malam hari ini teman-teman, kita sama-sama koreksi iman kita pribadi. Renungkan, aku sebenarnya udah gimana ya sama Tuhan ya? Apakah aku benar-benar udah beriman? Karena berbicara tentang iman, berbicara tentang keselamatan. Berbicara tentang iman, berbicara tentang lahir baru. Bicara tentang iman, bicara tentang hidup baru. Bicara tentang iman, bicara tentang penginjilan. Overall segala sesuatu tentang Kristus. Kenapa? Karena gaya hidup orang beriman ada perubahan. Dia gak akan lagi sama dengan manusia lama. Dia tidak akan lagi sama dengan kehidupan lama. Jadi perbedaan antara orang beriman dengan tidak beriman dari cara kehidupannya, cara pandangnya, karakternya, sikapnya. Itu pasti ada perbedaan. Dan sama-sama kita renungkan malam hari ini. Kalau kita kurang beriman, mari coba lihat kehidupan kita. Ingat ya, bukan untuk menghakimi, tapi kita untuk menambahkan. Oh iya ya Tuhan, ternyata aku harus beriman lebih sungguh lagi. Sehingga apa? Ketika kita beriman pasti ada perubahan hidup. Sama-sama ketik di situ. Orang beriman pasti ada perubahan dalam hidupnya. Kalau tidak ada perubahan dalam hidupnya, perlu coba dipertanyakan itu. Karena Yesus sendiri juga mengatakan demikian. Makanya setiap kali Yesus menyembuhkan, apa katanya? Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi, imanmu yang menyelamatkan engkau. Pasti ada perbedaan. Amin. Haleluya. Makanya teman-teman, kalau Roma 1 ayat 17 firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran siapa? Manusia atau Allah? Kebenaran Allah. Di dalam siapa tadi? Dalam Yesus ya. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Berarti, tetapi malam hari ini kita akan belajar tentang iman ini. Karena firman Tuhan katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Berarti dari iman untuk iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Dan malam hari ini kita akan belajar iman yang besar itu bagaimana. Orang yang memiliki iman besar itu bagaimana. Dan orang yang memiliki iman yang besar itu cirinya seperti apa, cara hidupnya seperti apa. Amin. Luar biasa banget teman-teman. Sama-sama katakan, aku harus hidup oleh iman. Kamu orang benar? Kalau kita orang benar, kita harus hidup oleh iman. Kalau kita hidup oleh iman, ada perubahan dalam kehidupan seseorang. Oke? Ingat ya, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan kata Bang Samuel, bukan kata Samuel, tapi kata firman Tuhan. Kan kataku, tapi firman Tuhan katakan demikian. Dan kita jangan mau salah sangka atau salah kaprah dengan ayat ini. Oh, aku udah percaya Tuhan kok, tapi aku harus hidup oleh iman. Ya, kita sama-sama malam hari ini belajar dulu. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Gimana sih memang hidup beriman itu? Langkah pertama ketika kita mau beriman, pasti kita terima Yesus dulu. Makanya kita berpertobatan dan lahir baru. Artinya kita
Artinya kita itu menyelesaikan kehidupan lama kita. Makanya firman Tuhan bilang di 2 Korintus, yang lama sudah berlalu, sehingga yang baru sudah datang. Artinya sekali lagi ditegaskan dan ditekankan malam hari ini, orang yang beriman hidupnya tidak lagi sama, tapi dia menjadi ciptaan yang baru, sebab yang lama sudah berlalu, sehingga yang baru sudah datang. Hidupnya bukan lagi hidupnya yang dimiliki lagi, tapi Kristus yang hidup. Pikirannya bukan pikiran duniawi lagi, hatinya bukan lagi keinginan diri sendiri, bukan lagi amarah, bukan lagi dengki, bukan lagi pembalas, dendam, bukan lagi pembenci, tapi dia pengasih. Itu baru orang beriman, firman Tuhan bilang. Makanya ketika kita mau lepaskan itu semua, ingat, coba firman Tuhan katakan dari kitab Ulangan, teman-teman. Oke, 30:14, firman itu dekat pada mulutmu dan hatimu. Makanya ketika kita terima Yesus, kita menyadari bahwa dalam mulut kita, firman Tuhan katakan, Roma 10 ayat 9-10, firman Tuhan katakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Oke. Jadi orang beriman itu pasti akan mau untuk memegang, Tuhan, aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati. Makanya kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Karena apa? Jauh antara mulut dengan hati kita nggak lebih dari sejauh doa. Jadi kalau kita itu sudah makanya teman-teman, kalau orang kan hari-hari ini mencari gimana cara hidup damai, gimana cari untuk menyelesaikan masalahnya di tengah-tengah segala sesuatu, dilakukan segala sesuatu. Padahal simpelnya Tuhan bilang, tutup matamu, lipat tanganmu, satukan, pengakuankanlah antara mulutmu dengan hatimu. Karena nggak jauh. Kalau kita lihat ini hanya sejengkal. Karena apa? Tapi dekat, hanya lewat ketika kita merendahkan. Jadi itu tadi teman-teman. Simple, tapi daging harus benar-benar ditekan. Sederhana tapi maknanya dalam. Makanya ketika kita ikut Yesus, kita mengaku dengan mulut kita dan percaya pada hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Makanya orang yang beriman itu pasti punya kuasa di dalam mulut. Makanya waktu hari Pentakosta, Tuhan menjabang apa? Lidah. Karena mereka akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu artinya bersaksi. Orang beriman, gaya hidupnya pasti bersaksi. Amin. Sama-sama ketik di chat. Orang beriman, gaya hidupnya pasti bersaksi. Amin. Itu dia. Ada perbedaan. Berarti kalau kita bersaksi, akan kita menyatakan hal-hal yang benar. Kita tidak lagi hidup overall, seluruh kehidupannya pasti akan berubah. Mulutnya akan memperkatakan tentang Kristus, dan hatinya juga memperkatakan tentang, hatinya pasti akan melekat pada Tuhan. Hatinya tidak lagi pembenci, tidak lagi pendengki, hatinya tidak lagi ingin melakukan dosa, hatinya pasti untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak lagi untuk menyenangkan diri sendiri, tapi orang yang beriman pasti hatinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama katakan, hatiku mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iya. Makanya teman-teman, beriman ialah keputusan untuk bersepakat. Itu dia. Beriman ialah keputusan untuk bersepakat. Jadi bukan hanya sekedar, ini belum definisi, tapi kita ngerti dulu. Beriman, gaya hidup orang beriman itu adalah beriman itu keputusan. Keputusan itu artinya enak gak enak lakukan. Enak gak enak kita kerjakan. Enak gak enak kita terima. Itu keputusan. Jadi kalau enak aja itu bukan keputusan. Kalau kita mau menerima enak aja itu bukan keputusan. Makanya seorang Ayub mengatakan, apakah aku hanya mau menerima yang baik saja? Aku tidak mau menerima yang tidak baik. Dia beriman bahwa apa? Dia tetap beriman kepada Allah. Sekalipun aku berada dalam suatu kekelaman, aku tetap percaya kepada Allah. Aku tetap beriman kepada Allah. Itu. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang tidak beres dengan Allah, dengan apa yang kita lakukan, gak enak ya sebenarnya. Tapi ambil keputusan walaupun gak enak.
Sekalipun aku saat ini tidak rajin saat teduh, tapi aku mau memaksa diriku. Makanya itu harus memaksa keluar dari zona nyaman. Aku harus ngambil kesepakatan, aku ambil keputusan untuk tidak berada di zona nyamanku. Itu artinya orang beriman. Amin. Itu dia. Sekalipun hari ini aku susah, tapi aku percaya Tuhan akan menolongku. Itu orang itu bersepakat. Masalahnya bersepakat dengan apa? Bersepakat dengan diri sendiri atau bersepakat dengan Tuhan? Hendaknya kita itu keputusan untuk bersepakat dengan firman Tuhan, itu beriman. Kalau hari ini kita khawatir, firman Tuhan katakan apa? Jangan khawatir. Kita jangan khawatir. Sekalipun ada kondisi, kita tetap bersepakat. Tuhan, aku bersepakat, aku berkeputusan untuk selalu berada dalam rencana Tuhan. Amin. Itu gaya orang beriman. Sama-sama katakan gaya hidup orang beriman. Amin. Mari renungkan hidup kita. Apakah kita sudah memiliki gaya orang beriman seperti yang kita bahas malam hari ini? Makanya firman Tuhan katakan, ketika kita beriman, Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Haleluya, amin. Tapi teman-teman jangan salah sangka ayat ini. Bukan apa saja yang kamu minta dengan hati kita, tidak. Teman-teman, saudara-saudari bisa nanti baca Matius 21 dimulai dari ayat yang ke-15, 18 atau 18 itu. Matius 21 di situ berbicara tentang perumpamaan tentang pohon ara. Nanti teman-teman bisa baca bagaimana kisah Yesus ketika dia mau makan, dia lapar, dia mau makan, dia tidak menjumpai buah pada pohon ara itu, dan akhirnya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan salah satu ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Orang beriman bukan hanya sampai di tahap ini. Dia bukan akan meminta dalam dirinya sendiri. Tapi ayat ini mengajarkan, Yesus mengajarkan bahwa apa? Perhatikan. Tuhan Yesus mengajarkan orang beriman itu diberi kuasa untuk mementingkan kerajaan sorga. Jadi kita orang beriman, kita yang percaya kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk mengenal Dia. Kita itu diberi kuasa, orang beriman diberi kuasa untuk mementingkan kerajaan sorga. Jadi iman yang besar itu untuk juga kepentingan kerajaan sorga. Kita memiliki iman yang besar, kita memiliki iman yang power, kuat dalam Tuhan. Itu bukan untuk kitanya. Iman itu untuk kepentingan kerajaan sorga. Itu apa? Membesarkan nama Tuhan. Bahwa apa? Bahwa apa? Ketika kita beriman kan Yesus tinggal dalam kita. Berarti membesarkan Yesus. Amin. Makanya kalau kita membesarkan Yesus, jaga hidupmu dan jaga hidupku. Kenapa? Karena kita adalah kitab yang terbuka. Orang lain bisa melihat iman kita, bisa menilai iman kita, bukan menghakimi jadinya. Orang lain bisa melihat, oh iya ya, lihat nih, dia katakan dia orang beriman, tapi hidupnya selalu keluar dari kasih karunia Tuhan. Selalu dia itu hidup sesuka hatinya. Setiap hari misalnya ini ketika ibadah, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ketika ibadah dia katakan lagi. Ataupun ketika saat teduh dia katakan, aku mengasihi. Waktu menaikkan pujian, Engkau Yesus dengan makin keras, makin hebat, segenap jiwaku. Tapi waktu di refnya beda. Ku renungkan firman-Mu seminggu sekali, ku pegang firman-Mu jarang-jarang, ku lakukan firman-Mu setahun sekali. Padahal awalnya mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, dia mengatakan aku beriman Tuhan. Tapi waktu refnya, aku renungkan firman-Mu seminggu sekali, ku lakukan firman-Mu setahun sekali. Di mana letak iman yang dikatakannya itu? Tidak ada. Kenapa?
Karena dilakukan itu bukan untuk mementingkan kerajaan surga, bukan menggambarkan Kristus yang di dalamnya. Jadi beda ya, udah jelas ya. Jadi sama-sama kita renungkan. Kita orang beriman, ada fakta. Itulah bukti namanya. Amin. Jadi itu tadi, mari sama-sama malam hari ini kita ngerti juga. Engkau mengasihi Tuhan Yesus? Coba yang mengasihi Tuhan Yesus, mari sama-sama berikan reaksinya. Mengasihi Tuhan Yesus, haleluya. Kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, mari. Apa yang ketika kita diberikan iman sama Tuhan, artinya kita diberi kuasa untuk mementingkan kerajaan surga. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar dari satu tokoh orang beriman yang mungkin gak asing lagi bagi kita. Bagaimana iman seorang ini banyak menjadi contoh seorang beriman bagi kita. Yuk mari sama-sama kita buka dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Yuk sama-sama kita baca ya. Firman Tuhan katakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. So teman-teman, kita belajar bahwa setiap orang memiliki problem. Setiap orang memiliki masalah. Setiap orang memiliki proses kehidupan. Sama-sama ketik di kolom chat, aku memiliki proses kehidupan. Haleluya. Setiap orang itu. Amin. Baik dia di dalam Tuhan, baik dia di luar Tuhan. Setiap orang memiliki masalah dalam hidupnya. Tapi perbedaan perspektif. Lihat ya. Ini dia nanti perbedaan perspektif antara orang beriman dan tidak beriman. Perbedaannya pasti ada. Ingat ya. Setiap orang memiliki masalah, tapi perbedaannya nanti ada. Kita lihat perspektif dari cara pandang kehidupannya. Adalah di situ seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Teman-teman, hai para perempuan, mungkin aku bertanya dulu nih. Ketika kalian lagi haid, kan artinya kan ada yang keluar tuh kan. Mohon maaf ya. Mohon maaf kalau gimana. Kan ada yang keluar. Kira-kira lemes nggak? Lemes kan? Teman-teman, orang yang pendarahan 1 tahun aja itu udah lemes banget. Makanya karena apa? Ketika orang kekurangan darah, dia kekurangan oksigen. Dia kekurangan spirit, dia kekurangan semangat. Dia bisa lemes. Ini teman-teman 12 tahun. Dia menderita pendarahan. Artinya darah itu terus mengalir. Terus mengalir. Tapi luar biasanya Tuhan. Allah itu bagi dia selama 12 tahun dia nggak pernah belum dipanggil Tuhan. Luar biasa banget gak? Mungkin 5 hari aja ada orang pendarahan udah lemes. Orang yang sakit ginjal aja udah lemes. Ketika dia mau cuci darah udah lemes. Ini pendarahan loh. Artinya ada darah yang keluar. Kan begitu ya Pak. Arti pendarahan kan seperti itu. Bocor dia keluar. Keluar dia. Kan tumpah dia keluar. Kan begitu ya. Dan kita baca dan kita sama-sama renungkan. Ia telah berulang-ulang diobati. Perhatikan. Ini teman-teman ada nanti garis-garisnya. Biarlah kita juga untuk bisa memahami poin-poinnya itu. Karena aku nggak 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Oke. Dalam masalah. Ini berarti punya masalah. Dan selama 12 tahun itu dia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Berarti ada usaha yang dilakukannya untuk sembuh. Ya kan? Ada usaha yang dilakukannya. Sama seperti ketika kita hari-hari ini kita sakit, kita ke dokter. Tapi masalahnya ketika kita ke dokter, kita nggak sembuh. Ya kan? Karena sehingga telah dihabiskan semua bahkan. Artinya semua yang ada padanya, bisa saja itu hartanya, bisa saja rumahnya. Kalau ada dia tanah, dia jual tanahnya. Dilepaskan semuanya selama 12 tahun itu. Dan selama 12 tahun itu pula ketika dia ke tabib, namun apa yang didapatnya? Namun sama sekali, artinya satu pun tidak ada faedahnya. Serem kan? Luar biasa. Gimana caranya? Sama seperti kehidupan kita. Kita udah berikan yang terbaik, kita udah melepaskan semua, kita bayar harga, berkorban untuk melakukan ini, melakukan itu agar kita hidup dalam Tuhan. Tapi kita seperti itu tadi. Kita lagi sakit, kita ke dokter tapi kita gak sembuh-sembuh. Kita punya masalah, kita juga udah ikut Tuhan tapi masalah itu tidak selesai. Artinya
Artinya malam hari ini kita sama-sama koreksi. Malah sebaliknya, perhatikan. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Kita pahami dulu karakter seorang perempuan ini. Dia sudah selama 12 tahun sakit, selama 12 tahun dia itu mengalami suatu masalah dalam hidupnya. Dia sudah korbankan semuanya yang apa padanya. Dia mengandalkan manusia, dia pergi ke tabib, tapi tak ada satupun yang hasilnya, gak ada faedahnya, malah dia makin terpuruk. Dari sini kita belajar bahwa apa? Ketika kita mencari solusi di luar Allah, bukan solusi yang kita dapat, namun keterpurukan. Oke? Ketika kita mencari solusi, jalan-jalan kita sesuai dengan keinginan kita, kita mencari sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai apa saja. Bahkan Tuhan bisa pakai batu untuk menghancurkan Goliat. Tuhan bisa pakai keledai untuk berbicara sama anaknya. Keledai ya benar. Tuhan bisa bicara pakai orang lain untuk berbicara sama kita, untuk menjadi solusi bagi kita daripada Tuhan. Nah, kita belajar dari sini bahwa apa? Ketika kita mencari solusi di luar Allah. Amin. Sama-sama belajar hari ini bahwa jangan cari solusi di luar kehendak Allah. Bukan solusi yang kita dapat, namun keterpurukan. Oke? Makanya kalau ada orang menasihati kita, kalau Tuhan pakai orang itu menasihati kita, jangan kabur. Kenapa? Karena itu nasihat membangun. Malah kalau kita tolak, malah kita terpuruk. Sama teman-teman. Ketika kita dinasihatin orang tua kita nggak mau untuk mendengar. Padahal itu kebaikan. Akhirnya kita makin terpuruk. Ketika saudara seiman kita mengingatkan kita nggak mau mendengar. Karena Tuhan bisa pakai apa saja. Kan begitu ya. Untuk menegur kita, membangun kita, menasihati kita, mengingatkan kita, menguatkan kita. Kan begitu ya teman-teman. Dan selama 12 tahun, perempuan itu tidak mendapatkan apa-apa, malah keterpurukan yang didapatnya. Malah makin parah. Makanya kalau kita lalu baca ayat berikutnya, ketika dia tahu dia tidak bisa apa-apa, waktu 12 tahun, selesai 12 tahun, ayat 27-nya kan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Teman-teman, hari ini kita belajar dari iman seorang yang namanya perempuan yang pendarahan. Perempuan ini, dia tuh mendengar apa yang dikerjakan Yesus. Makanya dikatakan berita-berita tentang Yesus. Orang beriman diawali dengan pendengaran. Makanya firman Tuhan katakan apa? Iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Sama-sama katakan iman muncul dari pendengaran. Kalau hari-hari ini kita mendapati masalah, kita belajar satu hal. Agar kita memiliki iman yang besar di tengah-tengah masalah, lebih banyak engkau mendengar suara Tuhan. Katakan, aku mau mendengar suara Tuhan lebih banyak. Amin. Amin. Mau mendengar suara Tuhan? Jadi dengar suara Tuhan. Tapi bukan hanya mendengar. Kita lihat bagaimana imannya. Kan gitu ya, dia mendengar tentang Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyembuhkan ini, Yesus menyembuhkan. Karena kan ini kalau dilihat pasal-pasal berikut sebelumnya, orang ini tahu bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Dia menyadari, makanya teman-teman, orang yang mendengar, orang yang beriman itu pasti akan mengenali. Dia akan kenal, dia akan tahu, dia akan mengenali. Dengar akan membuat kita kepada iman. Hati kita menjadi, aku mendalam, aku mengenal. Jadi itu tadi teman-teman. Mari sama-sama kita lebih banyak mendengar tentang Yesus ketika kita menghadapi apapun itu dalam kehidupan kita. Lihat. Tapi bedanya di sini, jangan hanya sampai mendengar, tapi perhatikan ketika dia mendengar tentang Yesus, apa yang dilakukannya. Inilah tadi, ingat ya, bukti iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika perempuan ini mendengar tentang Yesus, berarti dia berharap bahwa Yesus mampu. Kenapa? Karena dia tahu orang disembuhkan, aku juga. Paham ya? Perempuan ini berharap
bahwa Yesus aja bisa menyembuhkan orang lain, apalagi aku. Kenapa? Karena dia mengenal, oh Yesus bisa. Aku percaya, dia berharapan. Makanya kalau Tuhan tolong yang lain, maka saya juga. Ada lagunya kan? Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Sama, kalau orang lain Tuhan tolong, kita juga pasti Tuhan tolong. Itu pasti beriman. Makanya kita harus berharap. Dan ini perempuan ini pengharapannya luar biasa banget teman-teman. Pengharapannya dia buktikan. Jadi dia bukan hanya sekedar pengharapan omong kosong. Tapi apa yang dilakukan? Dia maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Dia bukti, dia nyatakan, kalau aku berharap, aku mau nyatakan, Tuhan, ayat berikutnya, asalku jamah saja jubahnya. Dia melakukan seperti apa yang Tuhan juga inginkan. Jadi hari-hari ini teman-teman, yang orang butuhkan ketika menghadapi segala sesuatu, apapun itu, dia cuma butuh Yesus. Tapi cuma satu hal yang mau Tuhan minta. Mari apapun yang kita hadapi, jamah jubah Tuhan. Perempuan ini selama 12 tahun pendarahan, 12 tahun. Sekurang itukah waktu? Enggak, aku rasa ini bukan kurang. Ini cukup bagi Tuhan menunjukkan kuasanya. 12 tahun perempuan ini menanti sampai dia jamah jubah Tuhan. Tidak ada waktu yang terlambat. Tidak ada waktu yang kurang bagi Tuhan. Dalam satu pertemuan saja, dengan iman ataupun pengharapan. Jadi orang itu, Tuhan mau kita itu berharap. Berharap apa artinya? Ini belum ada loh di jamahnya. Ini masih dia mengatakan, dia masih mendekat. Sebab katanya ini mengatakan, asalku jamah saja, ingat, mengaku. Jadi kalau kita mengaku, kita harus juga beriman, percaya aku akan melakukannya bersama dengan Tuhan. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan, ketika dijamah, jadi dia berpraktek, apa kata firman Tuhan? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Apa yang hari ini kita hadapi? Sampaikah membuat kita itu kekurangan darah? Sampaikah membuat kita itu lemes? Orang kekurangan darah itu lemes. Yesus aja teman-teman ketika dia kekurangan darah memikul salib. Kalau nggak karena kekuatan spiritnya Allah, perempuan ini juga tidak Allah kan bisa bertahan. Perhatikan, iman yang inilah yang mau Tuhan bilang sama kita. Tuhan nggak minta untuk kita banyak melakukan banyak hal. Tuhan nggak minta. Tuhan minta pengharapan, dan kita melakukan seperti apa pengharapan kita itu. Makanya firman Tuhan katakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perempuan ini belum sembuh waktu dia berkata asalku jamah saja, tapi dia percaya, dia berharap karena dia bersepakat dengan Tuhan. Kenapa? Dia menyadari, dia mengenal Tuhan bahwa apa? Dia adalah Tuhan yang luar biasa, punya kuasa. Dia Allah yang punya kuasa. Dia sepakat dengan itu. Dia sepakat dengan pernyataan. Dia sepakat dengan pengenalannya. Dia sepakat. Dia berkeputusan, Tuhan, aku bersepakat untuk, aku kenal Tuhan. Aku bersepakat bahwa Tuhan mampu menyembuhkanku. Tanpa Tuhan sentuh pun, tapi aku jamah saja jubahmu, aku pasti sembuh. Dan saat itu juga sembuhlah jubahnya. Sembuhlah penyakitnya. Makanya teman-teman, kalau kita lihat ayat berikutnya, firman Tuhan katakan demikian. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukannya. Ayat 33 firman Tuhan katakan perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Perhatikan, orang beriman, dia akan merendah di hadapan Tuhan. Semakin orang itu beriman, semakin merendah di hadapan Tuhan. Semakin orang memiliki gaya hidup orang beriman, semakin juga dia memiliki kerendahan hidup, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia tidak akan untuk semakin meninggikan. Amin. Bentar ya guys.
Itu dia. Makanya Yesus katakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu gayanya. Ingat tadi di awal. Mana ya? Ini dia. Waktu di sini tadi. Waktu pendarahan yang terjadi atas dirinya. Waktu pendarahan terjadi atas diri orang perempuan itu, ingat cara pandangnya, dia itu tidak melihat keterpurukannya. Dia tidak melihat kondisinya, dia tidak melihat satu hal yang tidak baik, tapi dia melihat, ini cara pandangnya. Aku percaya, aku mengenal Tuhan. Siapa Tuhan? Siapa Yesus? Aku percaya. Siapa yang percaya Tuhan mampu, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan. Amin. Kalau Tuhan mampu, artinya apa yang engkau harus takutkan? Mau beriman yang lebih besar dari hari ini? Mari sama-sama. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita itu sekedar anak Tuhan yang hanya sekedar baca kitab suci saja, ataupun bahkan tidak melakukannya, ataupun mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, tapi tidak ada tindakan. Kita katakan Tuhan, kurungan firman-Mu siang dan malam kulakukan, tapi hati kita, mulut kita bisa mengaku, tapi hati kita tidak ada pada Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi hati kita tidak berpaut pada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan hidup orang itu pasti dilihat dari hatinya. Karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Itulah gaya orang beriman yang Tuhan mau. Makanya teman-teman, iman yang besar bukan stuck di level percaya, namun di level beriman. Apa ya? Sedikit dalam ya. Iman yang besar bukan stuck di kata percaya. Teman-teman, iblis aja tuh percaya loh. Kalau misalnya Tuhan Yesus itu anak Allah, percaya. Iblis aja percaya loh bahwa Yesus itu satu-satunya yang bisa menembus manusia, percaya loh. Tapi masalahnya, dia beriman gak pada Tuhan? Dia menaruh kepercayaan hidupnya pada Tuhan? Enggak. Jadi bukan hanya sekedar menaruh, tapi benar-benar sepakat. Kan iblis gak sepakat dengan Allah. Kan dia pemberontak. Makanya beriman itu keputusan untuk bersepakat. Apa kata Tuhan? Kita sepakat. Sekalipun gak enak. Sekalipun tidak seperti yang kita harapkan. Sekalipun tidak seperti apa yang kita pikirkan. Jadi kalau hari ini kita tidak sepakat dengan Tuhan, mari kita bertobat. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Ternyata aku hari-hari ini tidak beriman ya Tuhan. Kita harus jujur aja. Kalau kita di luar Tuhan, berarti kita tidak beriman sih. Kalau kita gak sepakat dengan Tuhan, Tuhan aku minta ampun. Makanya teman-teman, sekali lagi definisi iman, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harap dan bukti yang tidak kita lihat. Pengharapan itu kan kalau apa ya? Sekalipun aku belum melihatnya, namun aku berharap. Aku berharap besok itu akan menjadi hari yang indah. Itu pengharapan teman-teman. Besok aku bersuka cita, itu pengharapan teman-teman. Itu pengharapan. Dan bukti, tapi Tuhan gak bilang hanya sampai situ. Tapi ada buktinya, sama seperti Tuhan, aku akan menerima kerajaan sorga. Kenapa? Karena aku berharap bahwa apa? Aku percaya sama Yesus. Dan Yesus itu jaminan bagiku. Ya kita berharap, aku kan percaya Yesus. Aku udah hidup dalam Yesus. Aku sudah hidup menjadi ciptaan yang baru. Buktinya ada. Orang yang di dalam Tuhan, buktinya ada. Yaitu apa? Dia akan merasakan sukacita. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam hidupnya. Dia akan merasakan damai sejahtera. Kenapa? Karena ada Yesus dalam kehidupannya. Perbedaannya juga akan berbeda dari cara hidupnya. Masalahnya ketika dia menghadapi problem, pasti ada perbedaan. Ketika orang belum beriman ataupun dia
belum mengenal imannya dalam Tuhan, hidupnya akan di hidup dalam imannya sendiri ataupun hidup dalam pengharapannya sendiri. Tapi ketika hidupnya ada Yesus hidup di dalamnya dan ia beriman, aku percaya Tuhan mampu. Aku percaya Tuhan bersama denganku. Aku percaya, buktinya apa? Ya kita lakukan apa kata Tuhan. Aku percaya ketika Tuhan memanggilku jadi hamba Tuhan, aku percaya hari ini Tuhan proses aku untuk suatu hari ke depan. Buktinya apa? Ya kita lakukan panggilan kita. Amin. Nah itu dia. Kalau kita beriman, kan begitu ya teman-teman. Kalau kita beriman untuk semakin hari semakin bertumbuh, ya siap diproses. Makanya iman yang besar itu adalah iman yang semakin banyak berharap dan semakin banyak melakukan kata Tuhan. Itu iman yang besar. Semakin banyak berharap dan semakin banyak pula untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan apa kata Tuhan. Melakukan dan tahu. Dan ini satu hal lagi. Semakin merendah di hadapan Tuhan. Kenapa? Orang yang semakin merendah di hadapan Tuhan, hidupnya akan tahu bahwa dia bisa bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan, aku bisa bersama Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepada aku. Makanya teman-teman, ini definisi iman. Malam hari ini ini definisi yang kita bisa pelajari bahwa apa? Iman adalah meskipun belum melihat secara fisik. Sama-sama katakan, meskipun belum melihat secara fisik. Dan kenyataan. Fisik dan kenyataan. Namun akan teguh percaya dan berharap dengan bukti. Sama seperti ini teman-teman. Contohnya, ketika kita itu suatu hari kita percaya kita akan bisa menikah, kita berharap, iya seperti itu juga. Walaupun kita hari ini belum nikah, tapi suatu hari kita akan menikah. Kenapa? Belum kelihatan, tapi kita tetap percaya bahwa itu yang ke depan itu akan menjadi milik bagian kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah menentukan bagian dalam kehidupan kita. Mari sama-sama tepuk tangan Tuhan. Makanya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Makanya hiduplah oleh iman, ingat bertolak oleh iman dan menuntun kepada iman. Bertolak oleh iman artinya kita hidup Tuhan di depan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu akan menyediakan penyertaannya. Bahwa kita diberi kuasa untuk hidup di dalam Tuhan. Dan bertolak oleh iman dan menuntun kepada iman. Artinya kita juga ketika kita berjalan kita beriman. Makanya meskipun belum terlihat secara fisik dan kenyataan, namun akan teguh. Teguh itu kuat. Teguh untuk apa? Teguh percaya dan berharap dengan bukti. Ataupun dengan, makanya firman Tuhan katakan apa? Yakobus, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya, kalau kita beriman, kalau Tuhan bilang A, kita lakukan A. Kalau Tuhan suruh ke kanan, ke kanan. Kalau Tuhan suruh ke kiri, ke kiri. Kalau Tuhan suruh ke atas, ke atas. Kalau Tuhan suruh ke bawah, ke bawah. Kalau Tuhan suruh untuk lakukan puji itu, untuk memuji Tuhan, bersyukur, mari bersyukur. Kalau Tuhan katakan jangan takut, jangan takut. Kalau Tuhan katakan taat, taat. Kalau Tuhan katakan setia, setia. Itu baru iman dengan bukti. Makanya teman-teman, ketika kita itu hidup dalam Tuhan, kita punya kuasa, kita punya urapan. Itu yang membuat perbedaan kita dengan orang yang tidak beriman. Gaya hidup kita berbeda, cara pandang kita berbeda, sifat kita berbeda, karakter kita berbeda. Makanya teman-teman, 4 poin mengenai iman yang besar. Yang pertama, jadikan Tuhan awal dan akhir. Masa mengatakan jadikan Tuhan awal dan akhir. Perhatikan teman-teman, waktu seorang pendaraan itu, dia datang setelah dia nggak punya apa-apa, setelah dia serahkan semuanya, setelah dia berikan yang semua ada padanya kepada tabib, kepada siapapun. Ingat ya, sekali lagi ya, kita notes bahwasanya apa? Kalau kita mencari solusi di luar Allah, yang nggak sesuai dengan kehendak Allah, bukan solusi kita dapat, tapi keterpurukan. Makanya, mari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jadikan Allah itu, Tuhan itu awal
Artinya apa? Apa mau Tuhan? Kita kerjakan dan akhirnya apa? Untuk kemuliaan Tuhan juga. Diawali dengan Tuhan, diakhiri dengan Tuhan. Diawali dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, diakhiri kemuliaan Tuhan. Diawali dengan kepercayaan, berharap penuh dengan Tuhan, menjalani dengan iman dalam Tuhan, dan diakhiri bahwa sudah menyelesaikan iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu iman yang besar. Yang kedua, hidup dalam prinsip sekalipun. Sama-sama kita katakan hidup dalam prinsip sekalipun. Sekalipun hari ini aku belum bisa untuk rutin saat teduh, tapi aku percaya aku mau besok latih diriku untuk besok saat teduh. Sekalipun hari ini aku tuh keluar dari kehendak Tuhan, namun aku percaya Tuhan, aku berharap, aku merendahkan hati di hadapan Tuhan, aku mau bertobat. Besok, saat ini juga, kita mau ambil percaya bahwa aku selesai dengan dosa-dosaku. Sekalipun hari ini kita mungkin ada masih overthinking, namun percaya, aku mau Tuhan lepaskan overthinkingku ini. Sekalipun aku hari ini, kemarin-kemarin, ataupun hari ini, ataupun saat ini, aku overthinking, tapi dalam nama Yesus, ketika aku katakan tidak overthinking lagi, itu beriman. Jadi iman yang besar itu bukan karena, tapi sekalipun. Kita berharap itu karena sekalipun. Milikilah hidup prinsip sekalipun ini. Yang ketiga, iman yang besar itu tidak dibatasi oleh keadaan atau kondisi. Mari sama-sama. Oh iya, karena itu tadilah kita sulit untuk beriman. Gak usah sulit beriman, beriman saja. Sulit karena kita melihat kondisi keadaan. Yang keempat, hidup dengan tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita hidup sepakat dengan apa mau Tuhan. Marilah kita hidup sepakat dengan kata Tuhan. Marilah kita hidup juga sepakat dengan perkenaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan kehendaki, Tuhan perkenankan. Karena hidup kita pun berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita itu karena perkenaan Tuhan lah. Kalau tidak karena kasihnya, kita juga tidak bisa hidup. Kalau tidak karena anugerahnya, kita tidak bisa hidup. Jadi sadari bahwa Tuhan telah mengasihimu. Sadari Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu tentang hidupmu. Mari kita juga hidup dengan tindakan yang nyata, yaitu beriman. Itu beriman itu nyata. Yaitu apa? Melakukan seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang dikata Tuhan, ya udah berarti kita mungkin lagi kurang beriman atau lagi tidak beriman. Gak apa-apa, is okay. Kalau kita gagal, Tuhan masih membuka hatinya, membuka tangannya. Yuk mari anakku, pulang, kembali back, kembali lagi kepada kebenarannya Tuhan. Makanya Yesaya 18 mengatakan, kalau kita berbalik dari jalan-jalan kita, Tuhan setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan katakan setia dan adil. Karena apapun yang kita hadapi sekarang, Tuhan mau agar kita itu menang dalam segala perkara. Dan untuk menang dalam segala perkara, Tuhan bilang orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang yang menang dalam segala perkara adalah orang yang beriman. Pasti. Itu pasti. Mari sama-sama kita pegang cara kehidupan, gaya hidup orang beriman tadi. Karena itu pasti buahnya akan kelihatan kok. Buahnya akan kelihatan kok. Cara kehidupannya akan kelihatan. Itulah tadi kan, beriman itu gaya hidup. Gaya hidup yang mana? Bagaimana menjadikan Tuhan awal dan akhir. Hidupnya itu prinsip, dalam prinsip sekalipun dia tidak dibatasi keadaan atau kondisi. Dan hidupnya melakukan seperti apa yang Tuhan perkenankan. Yakin dan percaya, hidupnya akan menghasilkan buah-buah roh. Dan hidupnya menjadi dampak, menjadi terang dan garam. Haleluya. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan biarlah firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami bisa belajar diisi kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau sentuh hati anak-anak-Mu, Roh Kudus yang menumbuhkan firman yang ditaburkan. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya ya Allah, urapan dan kuasa-Mu Tuhan yang mengalir. Kami percaya di mana ada roh Allah, situ kemerdekaan. Di mana ada firman Tuhan ditaburkan, di situ ada pemulihan hidup. Di situ ada jamahan dari kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, saat ini mungkin apapun yang dihadapi anak-anak-Mu,
namun percaya ketika mereka mau beriman, ambil keputusan dengan Tuhan malam hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau beriman. Tuhan, aku percaya, yakin dan percaya dalam nama Yesus suatu waktu dengan tepat pada waktunya Tuhan akan terjadi suatu hal yang indah, sebab waktu Tuhan yang waktu yang terbaik, dan rencananya tidak gagal, rencananya penuh dengan harapan, dan rencananya itu adalah rencana yang indah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami melanjutkan sesi berikutnya. Dalam nama Yesus Kristus, Kau yang urapi, Kau yang jamah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan amin. Aku serahkan ke MC. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman, mari kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan, untuk sharing firman kita pada malam hari ini. Puji Tuhan ya, untuk sharing pada malam hari ini sangat luar biasa ya teman-teman. Kita diingatkan bagaimana sih menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang besar gitu ya. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A kita pada malam hari ini, aku akan membacakan ada tadi 4 poin ya untuk kita anak-anak Tuhan memiliki iman yang besar. Yang pertama tadi adalah jadikan Tuhan awal dan akhir. Ya, kalau kita udah percaya di awal, kita juga harus bisa percaya sampai akhir gitu ya. Yang kedua, hidup dalam prinsip. Sekalipun banyak rintangannya, sekalipun ya saat ini kita masih jatuh bangun gitu ya teman-teman, kita juga harus memiliki hidup dalam prinsip. Yang ketiga, tidak dibatasi oleh keadaan atau kondisi apapun. Yang keempat, hidup dengan tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Oke teman-teman, malam hari ini kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Nah, di sesi Q&A pada malam hari ini kita punya 3 aturan. Yang pertama, teman-teman bertanya sesuai dengan topik atau sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu iman yang besar. Yang kedua, teman-teman jika mau bertanya secara langsung, bisa langsung raise hand dan open mic-nya, sebutkan namanya. Yang terakhir, teman-teman kalau mau bertanya secara private, bisa kirim ke aku atau bisa kirim ke pembicara kita pada malam harinya, yaitu Sam. Oke teman-teman, aku buka sesi Q&A-nya. Adakah teman-teman yang mau bertanya secara langsung? Boleh raise hand dan open mic-nya. Oke, silakan Matthew. Hai, shalom Bang. Jadi aku mau tanya dikit deh Bang, pada malam hari ini. Jadi kan di akhir sempat dijelasin bahwa kita harus menjadikan Tuhan itu awal dan akhir. Nah, cara kita untuk menjadikan Tuhan itu awal dan akhir dalam kehidupan kita itu gimana sih Bang? Oke, bagaimana cara kita menjadikan Tuhan itu awal dan akhir? Yang pertama, bahwasanya ketika kita menghadapi segala sesuatu, ingat. Jadi kalau kita menghadapi masalah, cari Tuhan, itu awalnya. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Nah, ketika kita cari Tuhan, apa kata Tuhan? Tuhan, aku punya. Curhat aja, Tuhan, aku saat ini menghadapi segala sesuatu. Kita berikan sama Tuhan. Terus ketika kita menjalani, ketika kita menjalani, Tuhan mau juga kita itu juga berbagi. Nah, artinya kita hidup dalam persekutuan umat Tuhan kan? Artinya kita hidup dalam persekutuan umat Tuhan. Mari juga kita bagikan bagi orang lain. Itu tengah-tengahnya kan ada 3, awal, tengah, akhir. Tengah ini proses. Kan gitu ya, dari awal ke akhir kan harus ada tengahnya kan? Nah, jadi itu tadi. Kita berbagi, kita doakan. Dan itu tadi kenapa? Karena ketika kita menghadapi masalah, kita juga butuh umat Tuhan. Untuk kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling menopang. Oke? Itu tengahnya. Nah, karena apa? Karena di tengah-tengah ini juga, bahwasanya apa? Tuhan bisa memakai. Untuk apa? Memakai, bisa pakai firman,
Bisa ketika kita masalah ini, ketika kita masalah, Tuhan ngomong lagi. Tuhan ngomong lagi dan Tuhan ngomong lewat sesama. Nah, lalu setelah kita selesai, oke, setelah kita selesai masalah kita ataupun selesailah proses kita sudah mendapatkan. Yang ketiga, akhirnya. Apa sih maksudnya dari akhir? Kita bersyukur. Kenapa? Di awal kita ingat Tuhan, di akhir kita memuji Tuhan. Di awal kita mengingat Tuhan, bukan di akhir kita mengingat Tuhan. Di awal kita mengingat Tuhan. Apa maunya Tuhan? Apa rencana Tuhan? Nah, terus hidup dalam kehendaknya. Pasti Tuhan bicara, Dia akan tuntun. Ya kan? Lalu ketika kita itu siap diproses ataupun ketika kita itu mau next level lagi, ya ini kita memuji Tuhan, sembah Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi juga proses, kita puji Tuhan. Puji Tuhannya apa? Ingat kebaikan Tuhan. Jadi di tengah-tengah ini kita puji Tuhan, ingat kebaikan Tuhan di awal. Maksudnya ingat janji Tuhan bahwa Tuhan itu pasti. Lalu di akhir ingat bahwa oh iya, Tuhan itu menyertai dari awal proses sampai akhir, sampai aku selesai dan menang. Gitu, ingat awal dan akhir. Gitu, hidup dalam awal, hidup melibatkan Tuhan itu di awal dan di akhir. Gitu. Oke, bagaimana Matthew sudah paham? Oke, puji Tuhan. Nah, selanjutnya teman-teman adakah mau bertanya secara langsung dengan pembicara kita pada malam hari ini? Aku kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya secara langsung. Kalau tidak ada, aku akan baca pertanyaan yang masuk di aku. Oke, Shalom Bang, aku izin bertanya. Gimana caranya mengatasi ketika kita sudah beriman di awal dan di tengah jalan tiba-tiba kepercayaan atau keberimanan kita itu mulai berkurang, kayak ini aku sederhanakan kata-katanya ya, kayak misalkan dulu aku cerna dulu kata-katanya nih. Kayak tiba-tiba kecil kemungkinan nih hal yang dia percayai di awal itu akan terjadi gitu. Gimana cara mengatasinya? Oh, berarti di tengah waktu berproses ya. Banyak orang gagalnya di situ. Ketika hidupnya diproses. Iya, ketika diproses banyak orang gagalnya di situ. Gimana sih agar kita tetap setia, lebih tepatnya setia. Setia untuk tekun taat. Iyalah. Nih. Firman Tuhan. Jangan kita pegang kendali. Kenapa? Suatu hal yang membuat kita mundur dari kepercayaan kita itu adalah kita pegang kendali. Kita takut, kita khawatir, kita cemas. Nah, artinya makanya tadi ada poin-poin berikutnya. Tidak melihat keadaan, tidak melihat kondisi, dan tidak hidup dalam sekalipun. Jadi sebenarnya 4 poin ini, 3 poin yang selanjutnya tadi itu menjawab untuk yang di awal tadi. Itu apa? Jangan lihat keadaanmu, jangan lihat kondisimu. Tapi milikilah iman sekalipun hari ini, sekalipun kau yang hadapi itu peluangnya kecil, karena Tuhan bilang untuk kita itu berada dalam memindahkan gunung itu juga Tuhan minta yang kecil, yaitu apa? Percaya. Tapi masalahnya kita itu nggak sabar. Yang membuat kita itu kecil ataupun melihat kekecilan itu karena kita nggak sabar. Maunya cepat-cepat. Ayolah cepatlah, nggak bisa. Jujur kan, kita itu pasti karena lihat keadaan itu karena aduh aku nggak sabar sebenarnya. Tuhan melatih itu kesabaran juga di dalamnya. Artinya untuk kita bisa menerima janji Tuhan, Tuhan lihat karakter kita. Kalau karakter kita belum beres ya Tuhan bereskan karakter kita dulu gitu loh. Untuk apa? Ketika kita menerima janji Tuhan, karakter kita udah beres. Sehingga ketika Tuhan memberikan, kita tidak membuang. Kita tidak menganggap itu sepele, kita tidak menyia-nyiakannya. Tapi kita itu menganggap itu berharga. Itu dia. Itu dia. Jadi mari. Gimana caranya?
Itu tadi, 3 yang tadi terakhir. 3 poin terakhir tadi. Itu dia. Artinya lihat dulu koreksi hidup kita. Kalau hari ini aku seperti ini, aku harus memutuskan aku mau tetap percaya, aku mau tetap hidup di sana. Sekalipun seperti buntunya, aku mau percaya. Karena Tuhan, tanya Tuhan juga, Tuhan apa maumu? Tuhan mau bawa kemana sebenarnya? Tuhan udah bawa ke sini. Tuhan, aku di sini, aku lagi buta, aku nggak bisa lihat apa-apa. Tuhan nyatakan, ya pasti Tuhan berikan. Makanya andalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hidup dalam Tuhan itu mengandalkan Tuhan. Makanya 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Artinya ketika kita menghadapi cukuplah Tuhan. Yuk ingat kasih karunia Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Makanya kalau kita menghadapi, ingatlah kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan, cintanya Tuhan. Hatinya Tuhan. Itu yang bisa ku jawab lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you untuk Sam. Semoga menjawab untuk kamu yang bertanya. Oke, adakah teman-teman yang mau bertanya secara langsung nih? Aku kasih kesempatan terakhir untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung dengan pembicara kita. Mungkin tambahan sedikit lagi yang tadi. Kalau misalnya kan udah dipengaruhi oleh perasaan, minta ampun lah. Tuhan, saat ini aku udah dipengaruhi perasaan. Aku kurang beriman hari-hari ini. Minta ampun. Tuhan, aku sudah melakukan ini ataupun sudah berada pegang kendali. Minta ampun, minta maaf sama Tuhan gitu. Itu tambahannya sih. Baru ambil keputusan. Memang berat. Kalau berat, tekan daging itu. Minta sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku untuk menekan daging ini. Dan aku hidup melakukan firman Tuhan. Itu aja sih tambahannya. Oke, silakan lagi teman-teman. Oke, kalau nggak ada nih teman-teman yang mau bertanya secara langsung, karena mengingat waktu, aku akan bacakan pertanyaan terakhir nih ya. Shalom Kak, aku mau bertanya. Tadi kan Kakak bilang beriman itu adalah gaya hidup orang Kristen atau orang kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita menanggapi, istilahnya kan kita nih berani tampil beda nih ya, istilahnya seperti itu. Tapi banyak orang yang mengecam kita, yang mengata-ngatain kita Allah sok rohani segala macam. Bagaimana kita menanggapi orang-orang tersebut? Iya, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus. Bahkan sangat bagus. Gimana caranya kita menghadapi orang-orang yang menyatakan bahwa kita itu sok rohani, menyatakan bahwa kita itu sok kudus lu, kan gitu ya. Tapi ya itu tadi, itulah memang dampaknya bahwa kita itu, artinya orang melihat perubahan dalam hidup kita, bersyukur. Nah gak apa-apa, artinya terus, malah harusnya semakin kita jadi terang. Nah itu dia, semakin kita jadi terang, semakin kita itu menjadi berkat bagi mereka. Ya kita berkati, kita bersyukur aja. Kita katakan, oh iya, ketika ada orang mengatakan sok rohani kau, ya Tuhan Yesus memang baik bagiku kok. Nah, jadi katakan berkat gitu. Jadi itu tadi, ya gak apa-apa, harusnya bagus. Itulah satu yang luar biasa banget. Itu sih cara menghadapinya, ya mengasihi, gak lagi yang lain. Mengucapkan berkat, menjadi sahabat bagi mereka. Gitu. Jadi kalau gaya hidup ya pasti hal-hal yang benar sesuai dengan keinginan Allah ya kita lakukan juga. Itu sih cara menghadapinya. Jadi jangan pernah takut ya. Untuk menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam, jangan pernah takut. Oke, thank you Sam untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan kamu. Dan untuk teman-teman semuanya yang masih ada nih yang mau bertanya, atau tadi teman-teman malu untuk bertanya secara langsung, atau malu nih bertanya sama aku atau sama Sam, teman-teman yang mempunyai pertanyaan boleh nanti ketik atau berikan pertanyaannya melalui Instagram kita, atau mau japri Bang Saif secara langsung juga boleh melalui Telegram, WhatsApp, ataupun Instagram juga boleh. Nah, selanjutnya teman-teman sesi Q&A-nya sudah selesai. Selanjutnya teman-teman kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat pada malam hari ini Bapak. Kami boleh bersatu hati Tuhan berkumpul Bapak di ibadah Fellow Worship Sharing kami pada malam hari ini Bapak.
Dan saat ini Tuhan Yesus kami sudah mendengar tentang firman-Mu Bapa. Kami belajar Tuhan tentang bagaimana kami anak-anak Tuhan yang sudah percaya Engkau Bapa, mempunyai iman yang besar. Kau mengingatkan kami Tuhan untuk tetap selalu percaya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kepadamu Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Bapa, di mana Engkau telah memberikan kami terlebih dahulu Bapa. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biar Bapa berkati Tuhan anak-anak-Mu yang akan memberi, berkati setiap tangan pekerjaan kami Bapa yang Engkau sudah memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan melanjutkan sesi kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Oke teman-teman, kita membuka persembahan online. Untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberi lewat rekening dengan nomor rekening 178 11 17 707 atas nama Elsa Lovitania di Bank Nobu, atau teman-teman nih yang tidak mempunyai rekening, teman-teman bisa transfer melalui OVO atau GoPay dengan nomor 0812 74 800 363 atas nama Elsa Lovitania. Dan teman-teman yang sudah mentransfer lewat rekening ataupun OVO dan GoPay, teman-teman bisa mengirim bukti transfernya melalui WhatsApp dengan nomor 0812 74 800 363 dengan nama Elsa Lovitania. Dan teman-teman semuanya, persembahan ini tidak ada unsur paksaan. Teman-teman bisa memberikannya dengan ikhlas. Dan selanjutnya teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang baru pertama sekali mengikuti ibadah fellowship sharing pada malam hari ini, dan teman-teman yang belum bergabung di komunitas kita Revival Generation Ministry, teman-teman bisa langsung mendaftar di link yang pertama. Ada link form pendaftaran join group. Untuk teman-teman yang mau dilayani, teman-teman juga bisa isi link yang kedua, link from melayani di RGM. Untuk teman-teman yang mau melayani, baik teman-teman mau melayani sebagai MC, sebagai WL, sebagai pendoa, ataupun kegiatan kita yang lain, ada Bible reading untuk memimpin Bible reading, teman-teman bisa isi link yang kedua, yaitu link from melayani di RGM. Yang ketiga, untuk teman-teman yang rindu akan topangan doa, teman-teman bisa isi link yang ketiga, link from topangan doa. Untuk teman-teman yang hatinya terbuka untuk menerima Tuhan secara pribadi, teman-teman bisa isi link from selanjutnya, yaitu link from penerimaan Tuhan Yesus. Dan untuk teman-teman semua nih yang mau sharing, yang mau curhat, yang mau berbagi cerita atau kisah kehidupan teman-teman setiap harinya, atau mau bertanya-tanya nih seputar RGM dan lain-lain, teman-teman bisa klik link yang selanjutnya, yaitu @curhatrgm_bot. Dan teman-teman juga bisa kepoin setiap kegiatan-kegiatan RGM melalui YouTube, Instagram, TikTok, melalui Linktree yang ada. Dan ada juga nih teman-teman channelnya RGM, yaitu channel Telegramnya. Teman-teman bisa klik link yang terakhir, di situ banyak banget tentang renungan yang dibagikan setiap harinya, juga kegiatan-kegiatan RGM. Dan selanjutnya teman-teman, nanti teman-teman semua yang sudah bergabung di ibadah pada malam hari ini, jangan langsung leave, karena di akhir sesi nanti kita ada prayer time. Oke. Sesi selanjutnya adalah sebelum kita berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Bang Afri, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita yang dibawakan oleh Bang Matthew. Aku serahkan untuk Bang Matthew. Ya, shalom teman-teman semua. Sebelum kita mulai doa syafaat kita pada malam hari ini, mari kita naikkan satu lagu pujian seperti Bapa sayang anaknya.
Sebelumnya soal menjelaskan ya, atau putus-putus? Oke, thank you. Kasih setiamu tak sungguh merindukanmu, tak satu kuasa memisahkan dari kasihmu. Terus selalu berkatimu, seluruh berikanmu, berikan ku hati yang dan bersyukur setiap waktu bertiba masa yang anak. Kalau menuntun langkah hari dan isi matamu, kau berikan padamu bertiba masa yang anaknya. Demikianlah menuntun langkahku hari depan, indah kau beri dan janganmu terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Amin, 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 amin. Engkau yang menguasai, sungguh kasih setiamu, sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu misahkan aku dari kasihmu. Bapa, selalu hormatimu, turut beritamu, bahkan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu berlimpah sayang anaknya. Demikianlah kau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku hari depan, hendak kau beri pandanganmu yang terbaik bagimu. Kau cuma setiap kami mimpi Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, kau jadikan biji matamu, kau berikan yang ada padamu, seperti bapa sayang anaknya.
Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, dan tanganmu yang terbaik bagiku. Aku usahakan kepada pendoa syafaat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita pinjamkan mata kita. Kita berdoa bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah penyertaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kami berterima kasih Tuhan atas tuntunan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi kami maupun persekutuan kami. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, sebelum kami menaikkan segala pokok doa kami kepadamu ya Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau bersihkan kami dari segala dosa noda kami yang kami wantita dan kehendak-Mu Bapa. Ampunilah kami manusia yang selalu berbuat kesalahan ini Tuhan. Sucikan dan bersihkan dan layakkanlah kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang di saat ini menaikkan segala permohonan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sendengkanlah telinga kasih-Mu untuk mendengar setiap seruan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mau menyertai Menteri Pendidikan sehingga menjadi menteri yang mampu memimpin akan pendidikan yang ada di negeri ini Tuhan. Setiap instansi-instansi pendidikan Tuhan kami berdoa. Berkatilah setiap pemimpin-pemimpin instansi pendidikan yang ada sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi pemuda-pemudi akan negeri ini. Terkhususnya bagi anak-anak Tuhan untuk mempersiapkan generasi-generasi milenial yang begitu luar biasa untuk memimpin negeri ini ke jalan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Tuhan, semua struktural program-program pendidikan kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak kami manusia yang penuh dengan noda dan dosa ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, semua yang ada di daerah, bahkan kabupaten, di kecamatan, desa, sampai pada RT RW Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pemimpin yang tidak berasal daripada Engkau. Kami percaya jika apapun pemimpin kami percaya itu adalah campur tangan-Mu. Kami percaya mereka lah orang-orang terbaik utusan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan otoritas-Mu menyertai mereka selalu kebijaksanaan dan apapun yang mereka kerjakan itu berasal dari rencana-Mu Bapa. Tuhan berkati semua pemimpin kami sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya, mampu untuk membawa rakyatnya yang ke arah yang lebih baik ya Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, bangsa Israel kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau berkati semua pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah Engkau berkati bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu Tuhan, menjadi bangsa yang selalu memuliakan Engkau sendiri Bapa. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa di saat ini bagi generasi-generasi muda, bagi generasi-generasi milenial, generasi Z,
maupun generasi apapun itu dari zaman ke zaman. Kami berdoa Tuhan tangan-Mu menyertai kami. Kami percaya Tuhan naungan-Mu menyertai kami. Kami percaya Tuhan atas ada campur tangan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami mohon Tuhan tuntunan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ada bagi kami sehingga kami anak-anak muda tidak terpengaruh penuh dalam atas dunia ini, dunia yang penuh dengan berdosaan, dunia yang selalu menawarkan hal-hal buruk. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak muda, kami mau menjadi generasi-generasi yang membawa perubahan. Kami mau membawa sesuatu yang baru bagi negara, bahkan bagi Engkau sendiri. Menjadikan dunia kami adalah dunia di mana surga ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan generasi-generasi yang ada dalam menjadi generasi-generasi yang luar biasa, yang diharapkan oleh bangsa, bahkan diharapkan oleh Engkau sendiri Tuhan. Siapkan kami Tuhan menjadi generasi-generasi yang mampu bersaing untuk mewujudkan misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini Bapa. Dan kami berdoa di saat ini juga Tuhan, menyerahkan pembawa firman malam hari ini, Sam Tuhan. Engkau berkati anak-Mu ini, pemimpin RJM. Kami percaya Tuhan, naungan-Mu, ada campur tangan-Mu, kehidupannya Tuhan, dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua studinya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Apapun kesulitan yang ia hadapi, apapun yang ia jalani Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan, Engkau menyertai dia, Engkau tidak mencampur tangan atas semua kehidupan dia Tuhan. Kami itu percaya Tuhan, Engkau akan memakai anak-Mu ini sangat luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan saya menjadi pemimpin-pemimpin luar biasa yang membawa misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, bahkan untuk memajukan lebih lagi RJM ini ke arah yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan berdoa setiap pergumulan-pergumulan yang ia bawa dalam tangan kasih-Mu Tuhan, itu adalah isi hatinya, apa yang ia pergumulkan dalam kehidupannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sahuti, Engkau jawab seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, hamba mohon Tuhan, Engkau berkati selalu, campur tangan-Mu, tutup bungkus dengan jubah kekudusan-Mu, Samuel dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Keluarganya Tuhan, kami berdoa Engkau berkati sehingga menjadi keluarga yang membawa dampak baik bagi sesama di lingkungannya Tuhan. Menjadi keluarga yang membawa misi kerajaan Allah di sekitarnya. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Samuel Tuhan, biarlah firman yang keluar dari meski keluar dari bibir mulutnya, tapi kami percaya itu berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Urapi selalu hamba-Mu menjadi hamba yang selalu setia dan akan selalu mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Ini kami Tuhan dengan seluruh pokok doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan ada Engkau lihat setiap seruan-seruan kami. Setiap seruan-seruan kami di saat ini Tuhan, kami berdoa Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan seturut kami manusia yang selalu berbuat dosa ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Engkau, kami telah selesai ibadah. Biarlah ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas Tuhan, namun kami juga semakin hari bertumbuh dalam Engkau. Berdoa Tuhan untuk memberkati para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. MC, WL, pendoa, Kau yang memberkati, multimedia, Kau yang memberkati Tuhan setiap apa yang kerjakan. Berkat-berkat-Mu turun, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, apapun yang mereka hadapi. Berdoa juga untuk umat-umat-Mu Tuhan, segala sesuatu yang sedang terjadi Tuhan yang tolong di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan malam hari ini Engkau kedamkan tangan-Mu memberkati kami. Terimalah, turunlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus akan membimbing kita, menuntun kita hari ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang kali kedua menjemput kita bersama dengan orang-orang kudusnya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan amin.
Tuhan.